Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan untuk berkumpul di sini. Terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin selaku dosen pengampu Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Hijrah Palizah dengan NIM 120161123 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Maaf suara saya agak serak. Baiklah, nomor pertama coba baca surah Asy-Syura ayat 181 sampai 183, jelaskan isi kandungannya. Surah Asy-Syura ayat 181 sampai 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qistalil mustaqim. Wala tabqasun nasa asya'ahum wala taqthaw fil ardi mufsidin. Isi kandungan dari ayat ini adalah menerangkan bahwa Syuaib menyeru kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka disuruh untuk menyempurnakan takaran dan timbangan baik di waktu menjual maupun membeli. Mengurangi atau melebihi takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di bumi. Syuaib mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal baik bagi mereka karena mereka adalah orang-orang penghidup yang baik. Nomor 2, baca surah Al-Baqarah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Isi kandungannya merupakan sebuah petunjuk di mana Allah menyebutkan kemuliaan bangsa Adam dibandingkan jenis malaikat atas keistimewaan pengetahuan nama-nama segala benda yang tidak diketahui oleh bangsa lain. Nomor 3, baca surah Al-A'raf ayat 180, jelaskan artinya dan isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayughzawna ma kanu ya'malun. Isi kandungannya adalah Allah mempunyai nama Asmaul Husna dan menyuruhkan agar hamba-hambanya berdoa dan memujinya dengan menyebut nama Asmaul Husna. Mudah-mudahan mereka terhindar jauh dari sifat-sifat yang buruk dan lepas dari neraka jahanam. Selanjutnya nomor 4, baca surah Duha ayat 8-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Isi kandungannya adalah menerangkan tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tak putus-putusnya. Larangan berbuat buruk kepada anak yatim dan orang yang meminta-minta, dan mengandung pula perintah kepada Nabi supaya mengingatkan segala nikmat. Selanjutnya nomor 5, membaca surah Al-Ahzab ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum wal qailina
li'ikhwanihim lahum ma ilaina wala ya'tunal ya'sa illa qalila. Isi kandungannya adalah menerangkan bahwa keteladanan yang baik ada pada Rasulullah. Orang yang meneladani beliau berarti menelusuri jalan yang dapat mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang lurus. Sedangkan bersuri teladan kepada beliau apabila menyalahi beliau, maka itu teladan yang buruk. Nomor 6, baca surah Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Isi kandungannya adalah menjelaskan tentang bagaimana Allah menguji manusia, salah satunya dengan musibah yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala memang pedih rasanya, tetapi kita harus yakin bahwa di balik musibah tersebut ada hikmah yang harus dipetik oleh manusia yang terkena musibah. Kemudian nomor 7, baca surah Al-Anbiya ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di zikri annal ardo yarithuha ibadiyas sholihun. Isi kandungannya adalah Allah menerangkan ketetapannya tentang orang-orang yang mewarisi bumi. Dan sungguh telah kami tulis sebagai suatu ketetapan di dalam Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Sulaiman, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, yaitu di Lauh Mahfuz, bahwa bumi itu milikku dan akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, yaitu sanggup mengelola bumi, memakmurkannya, mengambil manfaat dan kekayaan alamnya, serta sanggup memimpin masyarakat dan membangunnya dengan mengikuti petunjukku. Kemudian nomor 8, baca surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Isi kandungannya adalah Allah memberikan umat Islam berlaku adil dan ihsan, serta memberikan hak kepada kerabat. Allah Subhanahu wa taala juga melarang perilaku keji, mungkar dan permusuhan. Penyandingan perintah dan larangan mengandung pesan bahwa tindakan pencegahan yang baik juga diikuti. Berhak adil, berbuat baik dengan hasil perbuatan keji dan buruk. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan umat Islam untuk memenuhi janji. Sumpah atau janji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu mengesahkannya, tidak menyekutukannya, sebagaimana telah diteguhkan kepada ruh ditiupkan di jasad calon manusia. Janji kepada sesama manusia harus ditepati. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.